Berikutnya kita akan menganalisa bagaimana caranya kita menghitung kerja, yaitu kerja ekspansif ya, menggunakan diagram PV. Nah, di sini bisa dilihat bahwasanya kerja adalah luas di bawah kurva pada diagram PV gitu ya. Nah, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwasanya kerja di termodinamika itu untuk kerja mekanik ya, itu didefinisikan sebagai ini diferensial kerjanya minus P dV. Artinya apa? P itu diharapkan sebagai fungsi dari volume gini ya. Nah, salah satu contoh yang paling sederhana fungsi P sebagai fungsi dari volume itu adalah untuk gas ideal yang kita punya, P itu sebagai nRT dibagi dengan volume. Nah, ini adalah untuk gas ideal. Untuk sistem lain tentu fungsinya akan berbeda lagi. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ingin menghitung kerja total gitu, kerja total dari sistem atau kerja total yang dilakukan pada sistem, maka yang kita lakukan adalah mengintegralkan dW ini di kedua sisinya gitu ya. Atau ini yang kita kenal tadi sebelumnya sebagai namanya delta W. Dari kondisi A menuju ke kondisi B, dari kondisi A menuju kondisi B. Nah, kita tahu bahwasanya bentuk integral semacam ini itu adalah integral yang menghitung luas di bawah kurva P sebagai fungsi volume pada diagram P dan P versus V gitu. Nah, diagram P versus V atau diagram PV ini diberikan menggunakan seperti ini ya. Ini koordinatnya kayak gini, berarti sistem koordinatnya. Kemudian misalkan saya punya suatu titik awal A, kemudian titik akhirnya B. Nah, jadi ini adalah titik keadaan termodinamika A. Kita mau evolusikan dia menuju ke titik koordinat atau titik kondisi termodinamika B. Nah, ini kalau kita tarik garis ke sumbunya, maka di sini kita dapatkan volumenya di awal itu adalah volume A dan tekanan awalnya adalah tekanan A. Begitu juga dengan yang kondisi B, itu maksudnya adalah berarti volumenya adalah B dan tekanannya di sini adalah tekanan B. Nah, kita bisa menghitung integral kalau di sini kita terdapat fungsi PV yang terdefinisi dengan baik gitu ya. Ini adalah fungsi PV gitu ya. Nah, seperti yang kita sudah bahas sebelumnya, bahwasanya fungsi ini hanya bisa terdefinisi kalau proses termodinamikanya itu adalah kuasi statik ya. Nah, untuk menghitung kerja sendiri atau menghitung kerjanya itu kan kita harus hitung integral yang ada di sini tadi ya, integral PdV. Untuk tanda minusnya ini nanti kita akan jelaskan belakangan. Jadi kita lihat dulu besarnya dulu, yaitu adalah integral PdV. Artinya integral PdV itu kan ini berarti luas di bawah kurva ini ya. Jadi ini adalah, kita pakai warna ini adalah luasnya ini, delta W-nya ini itu sama dengan integral dari A sampai B gitu ya, P dV gitu. Nah, kalau hanya besarnya saja itu berarti tidak menggunakan tanda minus ya. Tanda minusnya itu nanti tergantung arah prosesnya itu dari A ke B atau B ke A gitu ya. Nah, sekarang di sini kita berarti luas di bawah kurva itu dihitung dengan integral
ini. Tuh, integral ini. Tuh ya. Ini berarti luas di bawah kurva ini dihitung menggunakan integral di situ. Itu yang menandakan kerja yang dilakukan oleh sistem atau yang dilakukan oleh sesuatu dari luar sistem kepada sistem gitu. Nah, luas kurva di bawah ini itu kerja yang menandakan kerja yang mengubah proses A menuju ke proses B gitu ya. Nah, sekarang kalau ingat di sini saya kasih tanda mutlak, jadi sebenarnya tanda negatifnya itu kita hilangkan gitu ya. Nah, untuk tanda negatifnya sendiri itu kita bisa lihat kalau dia itu prosesnya seperti ini, yaitu dari A menuju ke B. Jadi kalau ini prosesnya itu ke sana, ya, prosesnya itu ke sini dari A menuju B, kita lihat bahwasanya volume B itu lebih besar daripada volume A, ya kan? Sehingga apa? dV-nya ini nilainya nanti apa? Kalau dari segi nilai saja dV-nya itu adalah positif ya. Jadi kalau kita hitung delta W-nya, maka dari sini kan tadi apa? Minus PdV ya. Ini luas, tapi yang sebelah sini ini nilainya positif. Nah, nanti positif kena negatif itu hasilnya apa? Delta W-nya itu negatif, lebih kecil dari 0. Yang artinya kalau prosesnya ekspansi, yaitu volume akhirnya lebih besar dari volume awal, maka delta W itu nilainya 0. Ya. Delta W-nya lebih kecil dari 0, atau artinya sistem gas itu yang melakukan kerja kepada lingkungan sehingga kerjanya tadi mengurangi energi awal dari si gas. Nah, gimana kalau prosesnya saya balik? Arahnya itu menjadi dari B ke A gitu ya. Kalau arahnya dari B ke A, kita pakai warna yang berbeda. Misalnya prosesnya sekarang gini, dari B menuju ke A. Kalau dari B menuju ke A, maka kita lihat dV-nya, nilai dV-nya ya tetap di sini VB itu lebih besar daripada VA, tapi kan kondisi awalnya di B. Nah, dV-nya itu kan sebanding nilainya dengan volume akhir dikurangi volume awal kan, yang artinya negatif ya, berarti dV-nya itu lebih kecil dari 0. Nah, kita lihat konsekuensinya apa. Di sini delta W itu sama dengan minus integral P dV kan gitu ya. Kalau dV-nya ini lebih kecil dari 0, atau negatif gitu ya, tandanya negatif kena negatif ini, maka dia hasilnya apa? Delta W-nya itu positif gitu. Artinya kalau sistemnya dikompresi atau saya kenakan dia gaya dari luar sehingga atau tekanan dari luar sehingga sistemnya tertekan menjadi volume yang lebih kecil, itu sama saja saya memasok energi sebesar delta W ke dalam energi internal U total gitu ya, dari hukum pertama termodinamika. Nah, untuk mengingatkan lagi, hukum pertama termodinamika itu bentuknya adalah du sama dengan dq plus dw, atau kalau udah diintegralkan delta u sama dengan delta q plus delta w. Jadi ini nilainya positif atau negatif itu akan mempengaruhi bagaimana dia akan menambahi atau mengurangi energi internal dari sistem. Nah, berikutnya kita akan menganalisis kerja pada proses-proses khusus ya. Yang pertama kita akan analisa yaitu adalah kerja pada proses yang isobarik. Proses isobarik itu adalah proses di mana tekanan itu konstan dan sehingga kita katakan dP-nya itu 0 gitu ya. Sama saja mengatakan dP-nya 0, berarti tidak ada perubahan tekanan selama proses itu terjadi. Nah, misalkan di sini bagaimana cara menggambarkan cara menggambarkan proses isobarik pada diagram PV. Nah, itu cara menggambarkannya ya. Berarti hanya dengan garis lurus saja gitu ya. Hanya dengan garis lurus. Jadi misalnya warna apa nih? Hijau gitu. Berarti mulai dari proses A menuju proses B itu hanya dihubungkan oleh garis lurus gitu. Jadi ini misalnya kondisi A,
menuju ke kondisi B. Nah, kita lihat selama proses baik itu A menuju B, baik itu A menuju ke B ataupun B menuju ke A, ya tergantung arahnya kemana, dia ekspansi atau kompresi, itu tekanannya selalu sama, ya tekanannya tidak berubah, selalu di titik ini. Ini kita katakan misalnya PA sama dengan PB, atau kita tuliskan sama dengan P gitu aja. Tekanannya selalu di P aksen gitu misalnya. Nah, gimana dengan volumenya? Volumenya di sini tentu di waktu kondisi A ya volume A, kondisi B volumenya adalah volume B. Sehingga kalau kita mau hitung kerja pada proses ini, sebenarnya kita nggak perlu hitung integral yang susah ya, hanya dari visualnya aja kita tahu. Berarti kita menghitung luasan di bawah kurva AB, yaitu merupakan luasan persegi panjang gitu ya. Jadi kita cukup menghitung luasan ini. Ya kan? Nah, ini adalah kalau kita hitung luasan ini adalah kerja. Tinggal kerjanya mau ekspansi atau kompresi gitu ya. Mau yang ekspansi warna merah ini atau yang kompresi warna orange, itu nanti akan mempengaruhi tanda di delta W-nya ya. Jadi kalau tadi ekspansi itu tandanya adalah negatif, kalau kompresi itu tandanya nanti delta W totalnya itu adalah positif gitu ya. Nah, gimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya ya di sini tinggal berapa, di sini nilainya berapa, P aksennya, terus dikalikan dengan panjang ini yang merupakan VB dikurangi V. Nah, gitu ya. Jadi kerjanya W, delta W itu sama dengan, misalnya dari A menuju B ya. Kalau dari A menuju B, berarti prosesnya ekspansi, berarti energi berkurang. Energi sistem itu berkurang, maka ini nilainya adalah minus P aksen gitu ya, P aksen, kan ini tadi P aksen nilainya, dikali dengan VB dikurangi V, gitu. Gimana kalau delta W prosesnya dari B menuju A? Berarti ini kan kompresi ya. Kalau kompresi itu berarti menambah pada sistem tandanya positif. Jadi di sini P aksen, VB dikurangi V, gitu. Lalu gimana sekarang kalau misalnya kita mau coba cek ini menggunakan definisi integral kita gitu ya. Nah, kalau dari definisi integral kita itu kan delta W sama dengan minus integral P dV gitu ya. Nah, kita lihat di sini karena P-nya itu konstan di sepanjang dia ekspansi ataupun kompresi, maka P ini bukan fungsi sebagai dia bukan fungsi volume gitu, tapi hanya merupakan suatu nilai konstan saja. Misalnya ini dari A menuju B ya, berarti ini menghitung delta WAB gitu. Maka di sini saya akan punya minus P dikeluarkan gitu ya, integral dV dari A menuju B, yang artinya ini sama dengan minus P, nilainya P aksen gitu ya, P aksen, tinggal ini berarti VB dikurangi VA. Dan itu sama persis gitu dengan hasil kita yang ini kan. Nah, ini sama persis. Gimana kalau prosesnya dibalik? Kalau prosesnya dibalik dari B menuju A, maka ya delta W BA-nya itu sama dengan kembali lagi minus integral dari B menuju A, atau lebih tepatnya volume B, volume ini ya. Batas-batas integrasinya akan saya ganti jadi volume A menuju volume B gitu ya. Ini volume A menuju volume B. Ini volume A menuju volume B. Yang di sini volume B menuju volume A. Volume B menuju ke volume A dari P aksen dV. Sama seperti tadi, karena P aksen itu cuma konstanta dalam proses isobarik, maka tinggal integral ini yang harus kita hitung. Dan ini adalah minus P aksen VA dikurangi VB gitu. Sama aja kalau minusnya diserap, itu adalah P aksen VB dikurangi VA. Sama dengan ini. Tuh ya, ini sama hasilnya.